Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, bertemu lagi di kelas bahasa bersama Ibu Raisya. Masih dalam tema yang sama, yaitu mengkritisi informasi dari berbagai sumber pada subbab memahami tata aksara atau ejaan di dalam kalimat. Bagaimana? Sudah siap belajar? Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menggunakan dan menerapkan tata aksara ejaan secara tepat di dalam kalimat. Nah, Ananda pasti sudah tahu atau sudah sering bertemu dengan ejaan dan sudah sering menerapkan ejaan di dalam penulisan. Nah, ejaan yang kita kenal di Indonesia itu ada ejaan yang disempurnakan atau yang sering kita sebut dengan EYD. Dan sekarang EYD yang paling terbaru adalah EYD versi 5 yang merupakan penyempurnaan dari PUEB, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, Ananda bisa melihat ejaan versi 5 ini baik secara daring ataupun secara luring. Nah, sebelumnya ada sebuah puisi nih dari Khairil Anwar, yaitu judulnya Aku. Kita baca ya. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari, hingga hilang pedih-perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, itulah puisi aku dari Khairil Anwar. Nah, yang di sini ada penulisan kutip nih, atau penulisan tanda petik, yaitu ku mau tak seorang. Nah, di sini kita akan melihat apakah tanda penggunaan petik ini sudah benar atau belum. Nah, berikut ini adalah tata aksara berdasarkan ejaan yang disempurnakan. Nah, EYD untuk tanda petik tunggal. Nah, di sini tanda petik tunggal itu dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contohnya, tanya dia, kau dengar bunyi kering-kering tadi. Nah, di sini ada kering-kering, itu di dalam kutipan kau dengar. Lalu ku dengar teriak anakku, ibu, bapak pulang, dan rasa letihku lenyap seketika. Lalu kita bangga karena lagu Indonesia Raya berkumandang di area Olimpiade itu, kata Koni. Nah, di sini jika ada tanda petik di dalam tanda petik, maka akan menggunakan tanda petik tunggal. Nah, lalu yang kedua, tanda petik tunggal juga dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Contoh, tergugat yang digugat gitu. Lalu retina, dinding mata sebelah dalam, kadang-kala kita pernah menggunakan itu jika kita misalnya menjelaskan mengenai tergugat, yaitu artinya adalah yang digugat. Nah, seperti itu. Lalu noken, tas khas Papua. Jadi ini adalah tas khas Papua, ini penjelasan dari si nokennya ini, atau tadulako, panglima. Nah, lalu ada marsiadap ari, saling bantu. Lalu tuah sakato, sepakat demi manfaat bersama. Polisi atau kebijakan, atau wisdom atau kebijaksanaan. Nah, jadi tanda petik tunggal digunakan jika kita menjelaskan penjelasan dalam suatu kata setelah kata tersebut. Nah, maka dengan demikian penggunaan tanda petik tunggal di dalam infografik tersebut tidak tepat karena untuk judul puisi digunakan tanda petik kutip atau petik 2. Lalu jadi penulisan yang tepat adalah puisi nisan dan puisi aku. Jadi bukan puisi nisan yang dengan tanda petiknya 1, seperti itu ya. Nah, itu adalah untuk tanda petik tunggal. Lalu tanda petik ganda atau yang sering disebut dengan tanda petik saja, bagaimana pula cara penggunaannya? Nah, di sini kita lihat juga, dan ini sudah sesuaikan dengan EYD versi 5 untuk pengutipan tanda petik ganda.
Nah, yang pertama, tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Nah, lalu kerjakan tugas ini sekarang, perintah atasannya, karena besok akan dibahas dalam rapat. Lalu menurut pasal 31 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Maka tanda petik ini digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Nah, selanjutnya, tanda petik juga digunakan untuk mengapit judul puisi, judul lagu, judul artikel, judul naskah, judul bab buku, judul pidato atau khotbah, atau tema atau subtema yang terdapat di dalam kalimat. Contohnya, puisi pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Nah, ini berarti judul dari puisi. Lalu, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Di sini juga merupakan judul lagu, jadi harus diberikan tanda petik. Lalu saya sedang membaca peningkatan mutu daya ungkap bahasa Indonesia dalam buku Bahasa Indonesia Menuju Masyarakat Madani. Maka judul buku itu juga ditulis tanda petik. Nah, lalu makalah. Nah, makalah pembetungkan insan cerdas kompetitif menarik perhatian peserta seminar. Judul makalah juga ditulis petik. Perhatikan hubungan antar klausa dalam buku Tata Bahasa Baku Indonesia. Lalu ada ceramah subuh minggu. Nah, lalu kongres. Nah, tema kongres juga ditulis dengan tanda petik. Dan yang ketiga adalah tanda petik digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya peladen. Komputer ini sudah tidak berfungsi. Nah, jadi kita menggunakan istilah-istilah khusus atau yang kurang familiar, maka kita bisa menggunakan tanda petik ganda. Atau dilarang memberikan amplop kepada petugas. Nah, amplop di sini mungkin kita sudah familiar dengan kata amplop, hanya saja di sini ada arti khusus lain, yaitu mungkin nepotisme, gratifikasi, jadi tidak boleh seperti itu. Nah, itulah tadi pembahasan tanda petik ganda dan juga tanda petik tunggal. Nah, di sini ada tabel penggunaan huruf italik ataupun tanda petik. Judul buku kita tulis dengan tulis miring dan di sini tidak ada tanda petik. Judul bab, tanda petik. Nah, kapan ditulisnya italik dan kapan ditulis petik? Jika judul tersebut sudah diterbitkan, maka ditulis italik. Nah, di sini sudah jelas nih tabelnya. Judul buku itu ditulis italik. Nah, lalu judul bab itu ditulis petik. Kenapa? Mungkin bab di dalam buku tersebut diterbitkan, tapi babnya itu ada di dalam buku, makanya ditulis dengan tanda petik. Lalu judul artikel juga ditulis tanda petik, tapi kumpulan dari artikel itu berupa mungkin proceeding, nah itu ditulis italik. Lalu nama media itu ditulis italik, judul lagu itu ditulis tanda petik, tapi judul albumnya itu ditulis italik. Judul antologi puisi itu ditulisnya italik karena itu berupa judul buku yang sudah diterbitkan berupa kumpulan dari puisi-puisi, dan judul puisi itu ditulis dengan tanda petik. Judul film ditulis italik dan nama kitab suci tidak dimiringkan dan juga tidak ditulis tanda petik. Nah, sebenarnya masih banyak lagi penggunaan ejaan yang harus kita ketahui. Jadi, selain dengan penggunaan italik atau tanda petik ini, Anda bisa cek di EYD versi 5. Nah, Anda juga bisa menggunakan aplikasi Halo Bahasa. Di sini juga ada EYD versi 5 yang sudah lengkap tentunya. Nah, terima kasih atas perhatian Ananda. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.